Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Nadania. Saya salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji hipotesis untuk memenuhi salah satu tugas dari praktikum statistik. Apa itu uji hipotesis? Jika dilihat dari asal katanya dari bahasa Yunani, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan berupa dugaan saintifik dan masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Kemudian melalui sebuah riset atau penelitian. Jadi, setidaknya ada 3 kata kunci dalam memahami hipotesis, yaitu dugaan saintifik, yang kedua bersifat sementara, yang ketiga perlu diuji atau dibuktikan. Tahapan uji hipotesis. Tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam uji hipotesis. Yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Mengumpulkan data sebagai dasar uji hipotesis. Menentukan significance level atau alfa. Menentukan kriteria pengujian dan daerah penolakan. Memilih uji statistik yang sesuai. Menarik kesimpulan. Ada 3 macam jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Contoh pernyataan penelitiannya itu, berapakah tingkat stres pekerja di PT Makmur? Yang kedua, hipotesis komparatif. Contohnya, pertanyaan penelitian itu, apakah terdapat perbedaan tingkat stres antara pekerja kantor dengan pekerja lapangan? Yang ketiga, hipotesis korelatif atau asosiatif. Contoh pertanyaan penelitiannya, apakah durasi kerja berhubungan dengan tingkat pekerja? Pengujian hipotesis memiliki tujuan, yaitu kita ingin mendapatkan kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan sampel yang kita miliki. Bila kita ingin mengetahui pendapat mahasiswa UNEN tentang program KKN dan menanyakan kepada seluruh mahasiswa sensus analisis deskriptif, tidak perlu uji hipotesis. Tetapi bila kita hanya mengambil sampel mahasiswa dari uji hipotesis untuk membuktikan jawaban dari salah satu bisa mewakili jawaban seluruh mahasiswa. Pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hupo yang berarti sementara atau lemah kebenarannya, dan tesisnya pernyataan atau teori. Yang dapat diartikan yaitu pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis dibagi menjadi 2, yaitu hipotesis ilmiah atau scientific hypothesis. Yang kedua, hipotesis statistik, yaitu statistical hypothesis. Klik dalam bukunya Experimental Design Second Hand tahun 1982 halaman 25 dinyatakan bahwa karakteristik hipotesis ilmiah yaitu pernyataan yang sangat akademis dan cerdas yang merupakan perkiraan tentang sesuatu fenomena yang diamati. Dapat dinyatakan dalam bentuk jika dan maka sebagai implikasinya. Kebenaran pernyataan tersebut dapat dinyatakan melalui pengamatan atau percobaan. Contoh hipotesis ilmiah yaitu anemia ibu hamil berhubungan dengan tingkat kematian ibu. Umur ibu saat melahirkan berhubungan dengan berat badan bayi saat lahir. Merokok berhubungan dengan tingginya tekanan darah. Jenis-jenis pengujian hipotesis. Yang pertama, pengujian hipotesis deskriptif. Contohnya, 5% warga Kota Malang positif terkena HIV/AIDS. 40% orang tua siswa SMA Negeri 8 Malang adalah pedagang dan lain-lain. Yang kedua, pengujian hipotesis komparatif. Contohnya, ada perbedaan kemampuan memahami konsep matematika antara lulusan pondok pesantren X dengan lulusan SMA X. Terdapat perbedaan yang nyata antara kedua daerah terhadap pemilihan calon gubernur Joko Widodo dan lain-lain. Yang ketiga, pengujian hipotesis asosiatif. Contohnya, ada pengaruh penerapan pendekatan problem posing dengan pendekatan expository
terhadap hasil belajar siswa pada materi siswa lengkung. Ada hubungan antara tingkat kerajinan mahasiswa dengan nilai yang diperoleh, dan lain-lain. Adapun fungsi hipotesis, fungsi atau kegunaan hipotesis yang disusun dalam suatu rencana penelitian setidaknya ada 4, yaitu hipotesis memberikan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Adapun kesimpulan dari presentasi tentang uji hipotesis ini, yaitu hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Fungsi hipotesis itu untuk menguji kebenaran suatu teori, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori, dan memperluas pengetahuan penelitian mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Yang ketiga, jenis-jenis pengujian hipotesis berdasarkan permasalahan yang terjadi adalah pengujian hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang keempat, langkah-langkah pengujian hipotesis adalah pertama, merumuskan hipotesis, kemudian menentukan taraf nyata, menentukan kriteria pengujian, menentukan nilai uji statistik, dan terakhir membuat kesimpulan. Yang kelima, cara menguji hipotesis rata-rata yang parameter simpangan baku dilakukan menggunakan uji statistik Z, sedangkan untuk simpangan baku tidak dilakukan menggunakan uji statistik T. Cara menguji hipotesis proporsi menggunakan statistik Z, sedangkan cara menguji hipotesis varians menggunakan uji statistik kuadrat atau S2. Sekian, terima kasih atas presentasi dengan berjudul uji hipotesis. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada sanggahan atau kurang jelas dapat disanggah atau direvisi kembali. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.